NIM saya 250902035. Nah, jadi hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai peradaban teknologi dalam Islam. Nah, saya akan menanyakan pendapat dari Abang Ridwan. Tentang bagaimana peradaban teknologi menurut Islam dan menurut Abang. Nah, sebelumnya Abang boleh perkenalan diri dulu? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya dari Prodi Kesos Sambung 25. Saya menjabat sebagai media kreatif di Payas ID dan menjabat sebagai humas di Kesempusai USU. Nah, pertanyaannya itu, menurut Abang, bagaimana agar teknologi bisa membangun peradaban yang benar dan mulia? Oke, yang pertama, kalau menurut Islam itu teknologi yang menunjang kemaslahatan umat tentunya. Karena kalau misalkan kita senantiasa memudahkan kemaslahatan umat, maka Allah akan senantiasa memudahkan kita untuk memajukan teknologi dan peradaban kita saat ini. Kemudian dengan teknologi ini kita bisa menghapus semua mafsadat yang ada di muka bumi ini. Dengan teknologi inilah kita bisa menghapus dan menghilangkan semua mafsadat yang nantinya itu bermanfaat bagi umat manusia di muka bumi ini. Kalau seperti yang kita ketahui kan peradaban dan teknologi itu kan banyak sisi negatifnya. Nah, biar umat Islam itu nggak terpengaruh sama negatif yang dibawa sama peradaban teknologi itu, menurut Abang kayak gimana caranya supaya kita tetap bisa beriman? Yang pertama, senantiasa berinteraksi dengan Allah dengan cara senantiasa beribadah, senantiasa menjalankan syariat Islam sesuai dengan yang Allah tetapkan di Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan pernah keluar dari yang namanya jalan yang lurus yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Terima kasih ya Bang Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkanul Faruk dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 251000004. Tanggapan saya mengenai video wawancara sebelumnya, teknologi bisa membangun peradaban yang benar dan mulia, yakni yang pertama, teknologi yang menunjang kemaslahatan, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat, dan mencegah kerusakan bagi manusia. Yang kedua, teknologi yang menghapus mafsadat, yaitu kerusakan, kemudaratan, atau hal-hal yang menyakitkan dan berlawanan dengan maslahat atau kebaikan. Contoh dari dua pernyataan tersebut. Yang pertama, aplikasi pengingat waktu sholat untuk memudahkan ibadah. Yang kedua, platform daring untuk menyebarkan ceramah dan ajaran agama agar jangkauannya luas. Yang ketiga, teknologi digital seperti e-learning dan Al-Quran digital yang memudahkan akses pendidikan agama, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kesimpulannya, teknologi sejatinya harus digunakan untuk kemaslahatan umat dan menjadi sarana memajukan peradaban manusia di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus beribadah, berpegang teguh pada syariatnya, dan tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Kita dapat menjadikan teknologi sebagai alat untuk membawa manfaat dan kebaikan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Melalui niat yang tulus dan penggunaan teknologi yang bijak, kita tidak hanya membangun kemajuan dunia, tetapi juga menanamkan pahala untuk kehidupan akhirat. Karena sejatinya kemajuan yang sesungguhnya bukan hanya diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi dari seberapa besar teknologi itu mampu mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kedamaian bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Cuplikan video ini membahas dua fokus utama terkait bagaimana umat Islam harus menyingkapi dan membangun teknologi serta peradaban dalam kerangka nilai-nilai agama. Tujuan pertama yaitu tujuan teknologi dalam membangun peradaban mulia. Teknologi yang dikembangkan oleh kaum Islam harus menunjang kemaslahatan umat, seperti kesejahteraan dan kebaikan bersama. Kebaikan umat senantiasa memudahkan kemaslahatan. Diyakinkan bahwa Allah akan senantiasa memudahkan umat untuk memajukan teknologi dan peradaban. Yang kedua adalah cara menghadapi dampak negatif teknologi dan peradaban. Mengingat peradaban dan teknologi memiliki banyak sisi negatif, cara agar umat Islam tidak terpengaruh adalah dengan senantiasa berinteraksi kepada Allah melalui ibadah yang konsisten. Kuncinya adalah menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketepatan Allah di Al-Quran dan As-Sunnah.
Secara keseluruhan, isi video ini menggarisbawahi pentingnya integrasi total antara prinsip-prinsip syariah dengan pembangunan teknologi, memastikan bahwa kemajuan duniawi selalu tunduk pada panduan ilahi demi mencapai kesejahteraan yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Fetrikania dengan NIM 250403081 dari Prodi Teknik Industri. Saya sendiri setuju dengan pendapat Bang Ridwan tadi, yang mana teknologi dapat membangun peradaban yang mulia dan benar jika dikembangkan dengan nilai-nilai Islam, yaitu nilai-nilai tauhid, kemaslahatan umat, serta teknologi yang bermoral dan berakhlak. Teknologi harus menjadi sarana beribadah ataupun kemaslahatan umat, yang mana dalam Islam teknologi akan bernilai ibadah baik yang menggunakan maupun menciptakan jika diniatkan untuk kebaikan. Nah, penggunaan teknologi hendaknya dapat digunakan untuk kebaikan, memudahkan urusan, serta menjaga kehidupan, bukan malah merusak. Dalam penggunaan teknologi, kita juga harus menggunakan nilai akhlak dan juga moral, yang mana Islam sangat melarang kita untuk menyalahgunakan penggunaan teknologi, seperti melakukan peretasan pada data pribadi seseorang, aktivitas pribadi seseorang, ataupun menyebarkan berita-berita hoaks. Yang terakhir, perlu kita ketahui bahwa ilmu itu harus seimbang dengan iman. Sebenarnya dari semua yang kita bahas tadi, kuncinya hanya satu, yaitu keimanan. Teknologi tidak ditolak oleh Islam, tapi Islam sangat menekankan bahwa ilmu itu harus dibarengi dengan iman. Artinya, tanpa iman, teknologi ini bisa menjadi alat kehancuran bagi kita semua, bukan malah kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Adela. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi. Nah, di sini saya akan memberikan pendapat dari video tersebut. Seorang tokoh yang bernama Muhammad Ridwan yang diwawancarai oleh teman saya Salsa. Pendapat yang bisa saya ambil dari video tersebut adalah teknologi harus diutamakan untuk kemaslahatan umat. Jika kita memudahkan urusan umat, Allah akan memudahkan kita dalam memajukan teknologi dan peradaban. Dan yang kedua, menghapus mudarat. Teknologi dapat digunakan untuk menghilangkan segala bentuk mudarat yang ada di muka bumi sehingga memberikan manfaat bagi umat Islam. Nah, yang pertanyaan ketiga yaitu sisi negatifnya. Nah, sisi negatif di video tersebut tidak disebutkan. Jadi sisi negatif tersebut yang bisa saya ambil yaitu seperti membuat berita hoax, bullying secara online yang kayak di chatan atau di sindir-sindiran seperti itu, juga bisa membuat foto-foto yang tidak senonoh dari muka seseorang. Nah, itu tidak baik teman-teman. Itu bisa kita bilang orang-orang yang tidak mempunyai iman serta orang-orang yang tidak mempunyai hati. Dan cara mengatasi atau cara yang baik agar kita tidak mengikuti seperti itu adalah kita harus mempunyai iman yang besar, serta kita harus mengikuti syariat Islam menurut sesuai dengan Al-Quran, dan juga kita harus berinteraksi dengan Allah melalui ibadah agar iman kita kuat dan tidak melakukan hal-hal itu tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Auril Rizwan Sani dengan NIM 250801029 dari Prodi Fisika. Jadi, setelah semua yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya penggunaan teknologi tidak akan terjadi penyalahgunaan oleh manusia jika kita sebagai umat Islam ada di dalam diri kita, dalam hati kita ada iman yang kuat, yang tidak lemah, yang tidak terlena terhadap penggunaan teknologi. Dan juga kita harus bisa mengatur hawa nafsu kita akan penggunaan sesuatu. Dan juga pentingnya kita belajar ilmu-ilmu agama, terutama tentang agama Islam, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang hak, dan mana yang batil, agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi. Sekian, terima kasih.